Kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it, akun-akunnya. Simple kok. Dan jawabannya adalah? Mau saya sampaikan adalah, kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya. Nah, Irwandi ini ternyata bekerja buat kepentingan kelompoknya. Pantas aja dia memutar balik fakta bahwa sesungguhnya dalangnya dari kelompok mereka sendiri. Ternyata dia juga dedekotnya orang-orang yang ada di foto ini. Tidak ada kelompok lain dalangnya kerusuhan. Mereka lah dalang yang sesungguhnya dari isu-isu, tuduhan, fitnah. Sebab mereka menggunakan politik adu domba. Niat mereka, Anies jadi presiden dan mengkudeta Prabowo. Di belakang mereka PDI dan Demokrat, Nasdem. Kasihan rakyat Indonesia ya, selalu dikompor-komporin, dibakar-bakar semangatnya ya. Dalam keadaan sulit begini, dalam keadaan susah kayak gini, ada aja orang yang bikin orasi buat ngajak-ngajak revolusi kayak begini nih. Nanti kalau udah kejadian kerusuhan lagi, rakyat juga yang susah. Dia bakal tuding dan tunjuk siapa dalang-dalangnya sesuai dengan pikiran dia. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan respon netizen terkait pernyataan salah satu influencer yang ngaku cerdas gitu ya, dengan EQ 78. bukan ya, EQ 140 ya kan. Hahaha, gaya banget ya, ngaku EQ-nya tinggi. Nggak taunya gobloknya kagak ketulungan ya, gobloknya udah tingkat dewa. Jadi ngaku-ngaku cerdas ini menurut saya hanyalah sebuah modus gitu ya, agar dia ini diikuti oleh banyak orang, dan dianggap sebagai orang cerdas. Tetapi bagi orang-orang seperti kami ya, yang nggak mempan lah ya kan, di mata kami dia hanya sebatas orang ngelindur yang sedang mabok kecubung. Paham kan maksud saya siapa orangnya ya? Jadi dengan modal followers abrek ya kan, kini orang yang satu ini tengah menggiring opini bahwa dalang demo kemarin adalah Gibran. Tetapi saya bersyukur ya, dia sedang menyampaikan ini walaupun tidak secara eksplisit ya. Karena kenapa saya bersyukur? Karena akhirnya banyak orang yang bisa melihat kekoplakanmu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, Irwandi ini ternyata bekerja buat kepentingan kelompoknya. Pantas aja dia memutar balik fakta bahwa sesungguhnya dalangnya dari kelompok mereka sendiri. Ternyata dia juga dedekotnya orang-orang yang ada di foto ini.
Tidak ada kelompok lain dalangnya kerusuhan. Mereka lah dalang yang sesungguhnya. Dari isu-isu, tuduhan, fitnah. Sebab mereka menggunakan politik adu domba. Niat mereka, Anies jadi presiden dan mengkudeta Prabowo. Di belakang mereka PDI dan Demokrat, Nasdem. Nah, lo ketahuan kan kamu siapa? Selama ini ya kan, saya sudah memberikan informasi kepada beberapa teman yang tidak sekali dua kali memuji-muji orang ini. Wah, ini keren, ini pemikirannya keren. Nah, begitu saya lihat cara berpikir dan berbicaranya, saya katakan ini nggak benar-benar keren. EQ-nya 140, tolong diuji kembali. Jangan-jangan dia cuma bacot. Ini model orangnya macam kayak gini, nggak percaya teman saya. Nah, sekarang baru ketahuan kan. Aduh, ada ternyata anak wabah. Lanjut. Kasihan rakyat Indonesia ya, selalu dikompor-komporin, dibakar-bakar semangatnya ya. Dalam keadaan sulit begini, dalam keadaan susah kayak gini, ada aja orang yang bikin orasi buat ngajak-ngajak revolusi kayak begini nih. Nanti kalau udah kejadian kerusuhan lagi, rakyat juga yang susah. Dia bakal tuding dan tunjuk siapa dalang-dalangnya sesuai dengan pikiran dia. Coba lihat video ini. Lihat video ini ya, gimana tanggapannya? Silahkan komen. Blunder nggak tuh? Saya untuk kali ini sepakat dengan netizen yang barusan, teman-teman ya. Karena biasanya saya kurang sependapat karena netizen barusan ini afiliasi politiknya cenderung sebagai anak kebo. Saya nggak masalah karena negara kita adalah negara demokrasi, pilihan itu bebas ya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Tapi kadang-kadang itu pernyataan-pernyataannya cenderung menyudutkan dan dalam tanda kutip memfitnah Jokowi. Tetapi untuk yang kali ini saya sependapat ya. Saya sependapat. Hati-hatilah dengan orang yang bergelar influencer. Influencer itu diciptakan loh bro ya. Ya, sebagian besar influencer itu diciptakan. Jadi menentukan sosok, menentukan tujuan,
ada dana, ada donatur, ada bohir. Jadilah. Setelah jadi sudah pengikutnya banyak, barulah dia membelokkan ke sana, membelokkan ke sini, mengarahkan ke sana, mengarahkan ke sini. Itu sudah bisa ditebak, dan itulah menurut saya yang sedang terjadi ya pada diri seorang influencer koplak yang ngaku EQ-nya 140 ya kan. Padahal dia kelihatan kali seperti orang yang sedang mabok kecubung ya. Hai, lanjut. Mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat kemana arahnya. Misalnya satu video ini, video ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science, tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP ya, saya. ada posisi itu saya tempat. Iya, udah lihat, dan itu bisa di tracking semua, dan kepanikannya luar biasa. Oke teman-teman, di sini kita sudah banyak sekali dapat kisi-kisi dari Bung Ferry Irwandi yang dimana dia katakan bahwa untuk kita mencari dalang di balik semua kerusuhan ini, kita cukup ketikkan hashtag bubarkan DPR. Itu sudah kita bisa mengidentifikasi siapa saja dalang orang-orang yang ada di balik kerusuhan ini. Nah, karena di TikTok itu kan banyak sekali akun-akun yang fake, akun-akun palsu. Nah, maka kita tuh susah mencarinya. Nah, di situ tadi Bung Ferry katakan bahwa bisa dicari di Twitter. Di akun Instagramnya Bang Ferry itu udah ada akun-akun yang mengkor-korkan untuk demo sebelum tanggal 25. Nah, dari satu akun ini kita akan coba teliti lebih dalam. Siapa sih sebenarnya orang ini? Dan saya akan praktekkan di komputer ya, biar lebih jelas di laptop saya. Jadi kita dapat akunnya siapa? Mas Fel. Nah, di sini kita coba identifikasi Mas. Mas itu kan biasanya apa? Panggilan dari suku-suku Jawa. Berarti Mas Fel itu apa? Dia berasal dari mana? Suku Jawa. Selanjutnya, Fel. Siapa sih Fel ini? Kita kan nggak tahu siapa Fel ya. Nah, karena ini masih rancu, kita tidak tahu siapa Fel. Jangan-jangan ini adalah nama panggilan. Nah, mungkin nama aslinya siapa? Kita pikirkan jangan-jangan Fel itu Felianto. Dapat lagi kisi-kisinya. Felianto, teman-teman. Nah, dari sini kita sudah dapat dua kisi-kisi. Di suku Jawa namanya Felianto. Tapi dalam pemanggilan nama-nama orang Jawa itu jarang yang menggunakan V. Rata-rata menggunakan apa? Menggunakan F. Berarti apa teman-teman? Felianto siapa? Menjadi Ferianto. Damn, terbongkar. Nah, sekarang coba kita cek di Google, teman-teman. Kita coba cek di Google. Siapa sih sebenarnya Ferianto ini? Ferianto. Damn, terbongkar. Nah, ya kan? Ngapain, ya kan? Ya, ini netizen ya, itu sampai meluangkan waktu untuk melakukan analisis seperti yang disampaikan oleh si influencer yang ngaku cerdas tersebut. Nggak usah terlalu berapi-api, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu berbunga-bunga katanya. Dengan langkah sederhana saja, dengan mengecek dengan cara sederhana saja kita mengetahui dalang demo. Hei Ferguso, kau pikir ya kan dalang demo itu goblok? Kalau bisa dengan mudah ditemukan dengan cara sederhana hanya dengan mengeklik searching di Google kemudian ketemu. Begitu bodohnya mereka, dan berarti mereka bukan dalang, ya kan? Kalau kau menganggap sesimpel itu, berarti kau yang harus dicek kecerdasannya. Dan netizen barusan itu melakukan sebuah analisis pelacakan, itu subjektif sekali akhirnya, ya kan? Namanya Mas Fel. Oh, Mas itu orang Jawa. Fel itu begini, sama aja dengan ngarang itu. Itu bukan sebuah analisis, bukan sebuah prediksi. Aduh, lanjut.
Kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, di Google. Ini acara paling simpel deh, di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang, that's it, akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa, aku ada feeling juga sebenarnya ini. Tinggal pastikan aja nih. Cek afiliasinya. Oh my god. Wah. Ini asli. Terang banget sih ini. Ini sesuai dugaanku juga sebenarnya. Aku setuju nih. Gila ya. Wah, dekat banget. Wah, framing mereka ini. Siapa? Kau dulu. Kau lah. Aduh. Gini, serentak kita yuk. Kita hitung sampai 3, serentak kita ucapin. Oke. 3, 2, 1. Takbir muslim. Musuh masyarakat. Emang selalu masyarakat. Kapan sih orang ini berpihak pada masyarakat? Memang mereka nih, aduh. Memang udah sebegitu meresahkannya memang di Indonesia ini. Tapi ngeri analisanya. Ngeri banget. Ini gamblang sih, gamblang. Di situ-situ juga, di lingkaran-lingkaran itu juga. Inilah, ya kan? Ketika seseorang itu sudah menjadi influencer dengan seabrek pengikut, ya sebutkanlah ratusan ribu atau jutaan pengikut, ya katakanlah 45% pengikutnya itu pasti akan terbawa. Nah, makanya ya kan, influencer itu saat ini adalah sesuatu yang memang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu dan diciptakan. Jadi kadang-kadang diciptakan mulai nol. Jadi mulai nol memang sengaja diciptakan, orang ini didesain ahli apa, dengan bohir siapa, ya, dengan dana berapa. Kemudian nanti ketika follower mencapai angka sekian, ini mulailah melakukan penggiringan opini, ya. Padahal nggak jelas apa yang diomongkan. Dengan cara mengetik ini di Google akan muncul apaan? Kalau hanya sekedar seperti itu, nggak perlu EQ 140 bro. Anak TK pun bisa. Kalau ingin tahu ini, tanya aja ke ChatGPT. Kan sama aja macam kayak gitu. Aduh, koplak. Lanjut. Kau tebarkan cerita palsu seolah-olah dirimu korban, padahal kaulah dalang di balik kekacauan. Kau lukis dirimu sebagai penyelamat, tapi tinta yang kau pakai berasal dari air mata orang lain. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat, dan siapa yang selama ini kau hancur. Ya, seperti itulah ya. Kita tahu akhirnya. Dan saya sangat senang bahwa dugaan saya selama ini dan sudah saya sampaikan ke beberapa teman dekat, ya, maksudnya teman ngopi bareng gitu ya, itu terbukti bahwa orang yang selama ini dianggap cerdas dengan EQ 140 bullshit sampah ternyata anak wabah. Lanjut. Hei anak abah, saya kasih tahu ya, kalian jangan mimpi kalian mau jadi presiden ya. Siapapun yang kalian calonkan, asal dari jurusannya apasnya gerombolan pemuja anak abah, kalian tidak akan menang. Saya jamin. Kenapa? Karena modal kalian itu bukan ide atau niat untuk membangun Indonesia, tapi kebencian. Jadi saya bukan peramal seperti siapa itu, peramal itu. Tapi saya belajar dari sejarah, saya membaca pola. Sederhana saja. Jadi rata-rata presiden kemarin, pemilihan presiden, ya sejak Jokowi itu, pilihan saya menang terus. Ini saya membaca pola, saya tidak membaca bilang Tuhan, enggak. Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan itu apa? Karena kita semua berdoa. Jadi Tuhan itu maha adil, enggak usah bilang Tuhan berpihak sama saya, Tuhan tidak berpihak sama kamu, enggak. Tuhan itu maha adil. Dan Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan tahu itu siapa yang hatinya suci siapa, tidak tahu. Bukan berarti saya bukan. Tapi kalian jangan mimpi
kalau pilihan kalian itu kan jadi presiden, saya jamin. Kenapa? Karena kalian itu modalnya kebencian, ya. Kalian berpikir pemilihnya Jokowi akan pindah sama kalian, omong kosong. Enggak, kita malah makin yakin tidak akan memilih. Pokoknya dari kelompok kalian tidak akan dipilih. Karena dari kelompok kalian itu mau bilang satu agama, satu apapun, itu kebenciannya keras sekali. Dan kalian itu standar ganda, ya. Dan kalian itu menunggu momentum untuk untuk menyerang. Kayak begini, ada yang sebar berita ojol palsu, kalian ikut-ikutan nimbrung di situ. Ada yang bilang mau kudeta geng Solo, bisa-bisanya kalian percaya. Tidak semudah itu mau kudeta. Prabowo itu jenderal, tentara, apalagi dia Kopassus. Kok kira gampang kamu kudeta Prabowo? Hei, presiden itu punya namanya BAIS, semua intel. Saya kemarin muat polisi loh, nggak kelihatan polisi. Jadi nggak usah, kalian nggak bisa lawan negara, ya. Untuk saat sekarang nggak bisa, karena itu adapun bilang demo-demo tidak organik. Kenapa saya bilang tidak organik? Tidak kompak. Coba lihat yang turun ke lapangan, nggak ada mahasiswa, nggak ada alma mater, nggak ada. Tuntutannya nggak jelas, ya. Apakah saya mendukung DPR? Enggak. Dari dulu konten saya nggak pernah mendukung DPR. Pejabat banyak yang korup. Bahkan presiden saya kritik. Pak Prabowo coba cari video saya. Hanya banyak video saya yang saya arsipkan. Banyak video yang saya arsipkan. Kalau kami ya pendukung Jokowi, sebenarnya saya bukan bilang pendukung Jokowi. Kebetulan saja untuk saat ini pemimpin yang paling mendekati idealnya pilihan saya yaitu Pak Jokowi. Untuk sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya. Kalau saya sebenarnya kalau sekarang itu lebih suka KDM ya. Nah, ya. Jadi saya intinya memilih calon itu untuk dulu mungkin masih kita istilahnya fanatik. Kalau sekarang kita harus rasional. Kita memilih karena ide, track record, rekam jejak, dia punya keberpihakannya itu. Untuk saat ini ya bagaimana? Kayak mau dibanding-bandingkan Gibran sama Abah ya, Abah itu tunggu momentum, nggak ada modal. Uangnya banyak juga sebenarnya, tapi dia tuh nggak mau keluar modal. Dia maunya cari yang gratisan. Sebenarnya dia bisa bikin pergerakan, perubahan yang nyata ya, bukan gimmick atau omon-omon. Tapi sayang tidak dilakukan. Nah, pendukungnya ini cinta buta, menganggap dia Imam Mahdi. Udahlah kayak beginilah, kebencian aja setiap hari. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, walaupun saya disclaimer dulu kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang enak didengar atau melanggar norma, aturan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya mohon maaf ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, netizen ojol yang menggunakan jersey jaket warna kuning gitu ya, bahwa sampai kapanpun Abah Wan Burkun itu tidak akan pernah bisa menjadi presiden. Ya iyalah, kalau mau jadi presiden jangan di sini, sana tuh ya, di negara asal leluhurnya sana ya, nggak usah di sini ya. Lanjut. Apa yang Ferry pikirkan dari semua ini? Saya coba jelaskan dari koleksi buku Bang Akbar yang Bhagavad Gita 1132. Okay. Sekarang aku menjadi waktu sang penghancur dunia yang sering dipakai sama Oppenheimer. Now I become a dead destroyer of the world. Aku tuh mikir apakah ada rasa penyesalan atas semua yang terjadi sekarang. Pada akhirnya ketika semua orang berbicara soal siapa salah dan segala macam, dalam waktu 3 tahun 4 tahun orang akan lupa siapa aja yang udah meninggal dan siapa saja yang udah ditinggal. Terus aku ngeliat buku Power Plays. Ya bang, kalau nggak salah itu Tina Parker. Ini kalau nggak salah ini buku tahun 2000 ya. Ini tahun 2000. Oh ya. Kayak aku ngelihat bahan apa yang bisa aku bawa ya. Oh ini buku bagus. Ada Macbeth. Macbeth itu pemimpin yang akhirnya jatuh karena ambisinya terlalu besar. Kenapa? Karena akhirnya kekuasaan itu menjadi tujuan. Seharusnya kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan itu tools. Dua, King Lear. King Lear itu jatuh karena inkompetensi anak-anaknya. Nah, ketiga, Othello bang. Othello ini di karakternya kalau nggak salah dia jatuh karena hasutan kiri dan kanannya. Kalau nggak salah karakter penasehatnya itu namanya Iago. Iago tuh ngekasih sesuatu yang tidak benar. Jadi Othello ini ngelihat daerah kekuasaannya itu maju tuh.
Dia cuma dengerin si Iago aja, ternyata tidak. Akhirnya kemarahan masa dia jatuh. Tahu kan? Podcast ini terafiliasi dengan siapa? Podcast ini dan ini terafiliasi dengan orang-orang yang kontra dengan Jokowi, ya. Orang-orang yang kecewa dengan Jokowi. Jadi siapa yang dihadirkan di sini sebetulnya adalah orang-orang yang satu aliran. Itu sudah bisa dipastikan. Karena saya belum pernah melihat ya podcast orang-orang yang kontra Pak Jokowi itu menghadirkan narasumber, ya kan? Yang pro Jokowi nggak ada. Yang diundang adalah orang-orang yang kontra Jokowi. Dan dari sini kita paham sebetulnya influencer yang mengaku EQ-nya 140 derajat Celcius itu berdiri di pihak yang mana, ya kan? Apakah dia netral sebagai seorang yang maca influencer akademis, ya kan? Ataukah sekedar influencer jadi-jadian yang memang sengaja dibikin, diciptakan, ya, untuk menggiring opini publik ke arah tertentu. Ya, teman-teman bisa memberikan komentar sendirilah, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.